Cukup ya, teman-teman? Oke, silakan menunggu di ruang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir pada sore hari ini di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pointers terkait penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi perjanjian jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Untuk itu, selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Tesa, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Sebelum lebih jauh, izinkan saya menyampaikan ucapan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena ini juga masih dalam suasana Idul Fitri. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini akan saya bacakan pointers terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi perjanjian jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE. Pada hari ini, tanggal 11 April tahun 2025. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara, PT PGN, dan PT Inti Alasindo Energi, PT IAE, tahun 2017 sampai dengan 2021, yang dilakukan oleh tersangka Saudara ISW, selaku Komisaris PT IAE, tahun 2006 sampai dengan 2023, menjabat selaku Komisarisnya. Kemudian tersangka Saudara DP selaku Direktur Komersial PT PGN tahun 2016 sampai 2019 jabatannya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Para pelaku dua orang seperti telah disebutkan tadi di atas, yaitu Saudara SW, Komisaris PT IAE, dan Saudara DP, Direktur Komersial PT PGN. Adapun perkaranya sebagai berikut, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN mengesahkan rencana kerja anggaran perusahaan RKAP PT PGN tahun 2017. Dalam RKAP tersebut tidak terdapat rencana PGN untuk membeli gas dari PT IAE. Kemudian PT IAE mendapatkan alokasi gas dari Husky Kenok Madura Ltd atau HMCL dengan rencana penyerapan gas PT IAE pasca realokasi sementara ke PT Petrokimia Gresik pada tahun 2017 sebesar 10 mmSCPD, tahun 2018 sebesar 15 mmSCPD, dan tahun 2019 sebesar 40 mmSCPD. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Saudara DP memerintahkan Saudara Adi Munandir, yaitu Head of Marketing PT PGN, untuk melakukan paparan kepada beberapa trader gas, antara lain PT Isar Gas, guna menawarkan trader-trader gas tersebut untuk menjadi lokal distributor company atau LDC PT PGN. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017, Saudara Adi melaksanakan perintah Saudara DP untuk menghubungi Saudara S selaku Direktur PT IAE terkait kerjasama pengelolaan gas. Selanjutnya, pada tanggal
5 September 2023, Saudara DP memerintahkan Saudara Adi untuk melakukan pertemuan dengan pihak Isargas Group di kantor PT PGN. Guna membahas kerjasama pengelolaan dan jual beli gas. Dalam pembahasan tersebut, Saudara S selaku perwakilan dari Isargas Group menyampaikan arahan dari Saudara ISW untuk meminta uang muka advance payment sebesar 15 juta US dollar terkait dengan rencana pembelian gas PT IAE oleh PT PGN. Uang muka tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban atau utang PT Isargas kepada pihak lain. Hal ini kemudian dilaporkan oleh Saudara Adi kepada Saudara DP. Selanjutnya pada periode bulan September sampai dengan Oktober 2017, Saudara DP memerintahkan tim marketing PT PGN yaitu Saudara Adi dan Saudara RM membuat kajian internal terkait rencana pembelian gas dari PT IAE, padahal pembuatan kajian itu adalah tupoksi dari bagian pasokan gas atau gas Safli ke PT PGN. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam rapat BOD PT PGN, Saudara DP bersama-sama dengan tim marketing memaparkan materi update komersial yang antara lain berisi Isargas Group menyatakan setuju untuk menjual sebagian alokasi gas bumi XL miliknya kepada PT PGN dengan permintaan adanya skema advance payment tadi yang 15 juta dolar itu ya. Kemudian Isargas Group juga menawarkan peluang akuisisi sebagian atau seluruh saham Isargas kepada PT PGN. Jadi ada klausul berikutnya di mana nanti bisa juga melakukan akuisisi. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam rapat BOD Board of Directors PT PGN, Saudara DP bersama-sama dengan tim pasokan gas dan tim marketing PT PGN memaparkan materi sebagai berikut. 1. Tim pasokan gas menyampaikan update pasokan gas PT PGN bahwa pasokan gas di Jawa Timur secara keseluruhan tidak mencukupi kebutuhan pasokan gas di masa mendatang dan alokasi gas yang dimiliki PT PGN akan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2021. Update ini dibuat karena adanya perintah Saudara DP setelah rapat BOD tanggal 10 Oktober 2017. Jadi perkiraan ini bahwa cadangan gas akan mengalami penurunan itu adalah alasan untuk supaya diizinkan untuk membeli gas dari PT Isargas seperti itu ya. Kemudian tim marketing menyampaikan update isu komersial terkait rencana kerjasama dengan Isargas antara lain sebagai berikut. Isargas menyampaikan penawaran penjualan sebagian gas bumi yang dikuasainya dari pasokan gas lapangan BDHCML kepada PGN dengan meminta adanya skema advance payment uang muka tadi ya sebesar 15 juta dolar karena Isargas membutuhkan dana untuk membayar utang atau kewajiban kepada pihak lain. Kemudian kerjasama pengelolaan gas dan infrastruktur meliputi semua lokasi wilayah yang dimiliki Isargas baik Jawa Barat maupun Jawa Timur. Yang selanjutnya peluang untuk melakukan akuisisi atas sebagian atau seluruh kepemilikan saham Isargas oleh PT PGN. Selanjutnya pada tanggal 2 November 2017 perwakilan PT PGN kemudian perwakilan PT IAE dan perusahaan-perusahaan lain di bawah Isargas Group menandatangani beberapa dokumen terkait kerjasama di antara mereka. Dokumen yang dibuat antara lain adalah kesepakatan bersama antara PT PGN Perusahaan Gas Negara Persero Terbuka dan PT Inti Alasindo, juga PT Isar Aryaguna serta PT Inti Alasindo Energi tanggal 2 November 2017 yang ditandatangani Saudara DP selaku Direktur Komersial PT PGN, Saudara MS Direktur Utama PT Inti Alasindo, Saudara ISW selaku Direktur Utama Isar Aryaguna, dan Saudara S selaku Direktur PT Inti Alasindo Energi. Perjanjian jual beli gas antara PT Inti Alasindo Energi dengan PT Perusahaan Gas Negara Terbuka tanggal 2 November 2017 yang ditandatangani oleh Saudara DP selaku Direktur Komersial dengan Saudara S selaku Direktur PT Inti Alasindo. Kesepakatan bersama pembayaran di muka antara Perusahaan Gas Negara PGN dan Isargas PT Inti Alasindo dan PT Isargas tanggal 2 November yang ditandatangani oleh Saudara DP selaku Direktur Komersial PT PGN dan Saudara ISW
selaku Direktur Utama PT Isargas, dan Direktur Utama PT Isar Aryaguna Saudara S selaku Direktur PT Inti Alasindo Energi. Kesepakatan bersama pemanfaatan infrastruktur antara PT Perusahaan Gas Negara Persero Terbuka dan PT Isargas tanggal 2 November yang ditandatangani oleh Saudara DSW selaku Direktur Infrastruktur PT PGN dan Saudara ISW selaku Direktur Utama PT Isargas. Bahwa pada tanggal 7 November 2017, Saudara S selaku Direktur PT IAE mengirimkan invoice tagihan 15 juta dolar ke dolar Amerika ya, USD kepada PT PGN untuk pembayaran di muka advance payment atas transaksi jual beli gas. Pada tanggal 9 November 2017, tagihan ini dibayar oleh PT PGN sebesar 15 juta US dollar. Bahwa uang tersebut seluruhnya digunakan oleh PT IAE sebagaimana disebutkan dalam klausul kesepakatan bersama pembayaran di muka, yaitu untuk membayar kewajiban atau hutang PT IAE dan Isargas Group pada pihak-pihak sebagai berikut, yang tidak berkaitan dengan kegiatan jual beli gas dengan PT PGN, yaitu PT Pertagas Niaga 8 juta dolar yang merupakan hutang PT JGI dan PT SCI kepada Pertagas Niaga, PT Bank BNI sebesar 2 juta dolar yang merupakan hutang PT SCI kepada Bank BNI. Kemudian PT Isar Aryaguna sebesar 5 juta dolar yang merupakan hutang PT Isargas. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017, Saudara U mewakili PT IAE selaku pemberi fidusia dan Saudara DP mewakili PT PGN selaku penerima fidusia menandatangani akta jaminan fidusia nomor 6 di Notaris Pratiwi Handayani yang menyatakan bahwa pemberi fidusia menyerahkan jaminan fidusia kepada penerima fidusia berupa pipa distribusi milik PT Banten Inti Gasindo senilai 16 miliar rupiah untuk menjamin uang 15 juta dolar yang sudah diterima oleh PT IAE dari PT PGN terkait pelaksanaan kesepakatan bersama pembayaran di muka antara IAE dengan PT PGN. Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bahwa pada bulan April sampai dengan Juli 2018, PT Bahana Sekuritas dan PT Umbara selaku konsultan yang dipakai oleh PT PGN melakukan due diligence atas rencana akuisisi Isargas Group oleh PT PGN. Hasilnya due diligence menyatakan bahwa Isargas Group tidak layak diakuisisi oleh PT PGN. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 setelah PT PGN dan Pertagas bergabung dalam holding migas di bawah Pertamina, dilakukan pengaliran gas pertama kali oleh PT IAE ke PT PGN dengan menggunakan jaringan pipa PT Pertagas. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Saudara MFA selaku Kepala BPH Migas mengirim surat nomor 3592-K BPH-2020 kepada Saudara TTA selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM perihal hasil pengawasan kegiatan usaha niaga gas bumi berfasilitas PT IAE di Waru, Sidoarjo, dan klarifikasi pengaliran gas bumi dari PT IAE. Dalam surat tersebut, BPH Migas menyatakan bahwa tidak dibolehkannya praktek kegiatan usaha niaga gas bumi bertingkat antara PT IAE dengan PT PGN, karena hal tersebut melanggar Peraturan Menteri ESDM nomor 6 tahun 2016 tentang ketentuan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi. Bahwa tanggal 15 Januari 2021, Saudara TTA mengirim surat nomor T372-MG.01-DJM-2021 kepada PT PGN perihal teguran pertama atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi PT PGN terkait larangan jual beli gas bertingkat, dan surat nomor T369-MG.01-DJM-2021 kepada PT IAE perihal teguran pertama atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga minyak gas bumi PT IAE terkait larangan jual beli gas bertingkat. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Saudara ACT selaku Komisaris PT PGN mengirim kepada Direktur Utama PT PGN surat nomor 12-D-Stripcom-2001
perihal penjelasan direksi atas proses audit laporan keuangan per Desember 2020. Isi surat tersebut antara lain membahas mengenai saran Dewan Komisaris yang perlu ditindaklanjuti oleh direksi agar segera melakukan pemutusan kontrak dan dilakukan upaya hukum atas uang muka yang sudah dibayarkan kepada IAE. Jadi tadi antara PGN dengan Isargas kemudian kan menjadi di bawah Pertamina gitu. Sehingga ini ada di sini bahwa pada tanggal 5 April itu PGN dan Pertagas bergabung dalam holding di bawah Pertamina. Nah, itu yang menjadikan mereka menjadi di bawah satu atap gitu ya, antara Pertagas dengan PGN. Sehingga di antara mereka menjadi tidak diperbolehkan karena itu ada di dalam satu holdingnya. Seperti itu. Bahwa saudara DP telah memerintahkan, mengusulkan dan mengatur agar PT PGN membayar uang muka sebesar 15 juta dolar kepada IAE yang digunakan untuk membayar hutang PT Isargas Group yang tidak terkait dengan pelaksanaan PJBG antara PT PGN dengan PT IAE. Jadi uang yang 15 juta dolar itu tidak dilakukan untuk jual beli, jadi untuk bayar utangnya PT Isargas, gitu, seperti itu. Bahwa saudara ISW telah mengetahui pasokan gas yang bersumber dari HCML tidak akan dapat memenuhi kontrak PJBG antara PT IAE dan PT PGN. Meskipun demikian, saudara ISW tetap menawarkan gas dan melakukan kerjasama jual beli gas dengan PT PGN, serta skema advance payment di muka. Jadi, dari perjanjian kerjasama jual beli gasnya tersebut, itu tidak dilakukan pengecekan berapa pasokan gas yang dimiliki oleh Isargas. Jadi yang uang 15 juta dolar itu pada akhirnya ya, diketahuilah bahwa ketersediaan gasnya itu di PT IAE itu tidak cukup gitu. Jadi tapi ISW dari awal sudah tahu sebetulnya dia tetap melakukan itu. Bahwa perbuatan-perbuatan terkait kontrak perjanjian jual beli gas dan pembayaran uang di muka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Peraturan Menteri BUMN nomor 1 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN nomor 9 tahun 2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan minyak yang baik pada BUMN, Peraturan Menteri ESDM nomor 6 tahun 2016 tentang ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi. Kemudian yang terakhir keputusan direksi PT PGN nomor 020800 titik K garis miring PP titik 00 garis miring UT garis miring 2010 tentang pedoman penyediaan pasokan gas. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2024 BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas transaksi jual beli gas antara PT PGN dan IAE tahun 2017 sampai 2021 dengan nomor 56 LHP 21 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 15 Oktober 2024. Kerugian negara yang terjadi sebesar 15 juta dolar. Jadi dianggap seluruhnya yang tadi advance payment itu dianggap sebagai kerugian negara sejumlah 15 juta dolar. Ini sudah terbit perhitungan kerugian keuangan negaranya. Kemudian yang dilakukan oleh penyidik yaitu telah melakukan pemeriksaan sebanyak 75 orang saksi, kemudian pemeriksaan ahli kerugian keuangan negara di BPK, kemudian melakukan penyitaan dokumen barang bukti elektronik dan juga uang senilai 1 juta dolar US dollar. Kemudian dilakukan penggeledahan atas di beberapa lokasi rumah dan kantor. Selanjutnya terhadap para tersangka telah dilakukan penahanan yaitu terhadap ISW dan DP di cabang rumah tahanan dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari terhitung mulai tanggal 11 April 2025 hari ini sampai dengan tanggal 30 April 2025. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Jubir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan pada rekan-rekan yang ingin bertanya seputar perkara yang baru saja dijelaskan. Silakan. Ya, belakang.
Selamat sore Pak Asep Selamat dan sore. Mas Tesa. Mau penegasan aja sih Mas, Dari tadi kan siapa? Adriel dari Detikcom. Mau penegasan aja, tadi kan disebutkan 15 juta dolar itu ya untuk kerugian negara, itu secara kurs gitu ya, kalau dirupiahkan itu sekitar 252 miliar atau berapa sih detailnya gitu. Terima kasih. Mas Mario. Ya, izin. Saya Mario, Metro TV. Ya, makasih izin Pak Direktur, Pak Jubir. Ya, pertanyaan saya ya sederhana, yang mungkin tadi kan disebutkan ada paparan bahwa judul kasus ini antara jual beli PT PGN dengan IAI. Perjanjian jual beli gas. Iya. Ya, lalu kenapa masih ke PT Isargas ya? Kemudian para pengambil kebijakan di PT IAI belum ditahan atau ya sama seperti saat ini lah, belum ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Nah, kemudian di sini kan terlihat juga sejauh mana inisiatif dari kasus ini gitu loh. Yang menarik adalah bahwa saudara DP ini kan hanya direktur komersial di PGN. Dengan langkah yang sangat jauh dia bisa menentukan harus bekerja sama dengan siapa, atau bahkan bisa memerintahkan untuk bersama dengan Petragas, menggunakan fasilitas dan segala macam. Apakah KPK tidak melihat atau mengendus adanya keterlibatan pihak lain selain DP atau atasan langsung DP ini, yang belakangan kan pasca dari PGN, DP ini menjabat sebagai dirut PT Inalum. Nah, ini apakah dengan keberhasilannya dia dalam sebagai direktur komersial langsung dihadiahkan dirut di Inalum misalkan. Nah, yang ketiga ini agak menarik. Seingat saya kasus ini juga sudah ada LHH-nya di 2018 yang diterima langsung oleh pimpinan KPK saat itu. Dan ini ada 3 kasus. Pertama kasus PGN IAI, kemudian kasus Pertamina Junfor, kerjasama perusahaan Singapura dengan PGN, dan satu lagi kalau nggak salah FSGU di Lampung, terminal yang sebuah terminal pelabuhan yang bisa mengolah PGN gas yang dimiliki Pertamina yang berada di Lampung. Itu pembangunannya luar biasa. Kenapa dari 3 kasus besar di Pertamina ini KPK memilih yang 15 juta dolar? Sedangkan yang kerja sama Junfor itu 900 juta dolar. Bahkan yang FGU Lampung ini bisa puluhan triliun atau bahkan ratusan triliun. Jangan mau kalah sama oplosan Pertamaknya Kejaksaan dong. Kenapa yang milih yang ece-ece yang 15 juta dolar gitu loh. Ini pertanyaan saya yang belum kelar, dan seingat saya itu diterima pimpinan 3 laporan 2018 itu. 2018 ya? Iya, diterima oleh ketua langsung pada saat itu, ada 3 itu. Kenapa yang dipilih yang ece-ece gitu loh. Nah, kelanjutan dari hal ini saya mau menanyakan, ada kesan bahwa sehingga hasil penuntasan korupsi KPK ini terlihat tidak wah ya, karena menilai bahwa OTT dengan cash building itu dengan nilai yang sama, 1 poin. Sehingga hasilnya ya mendingan OTT lah, cepat, poinnya sama toh dengan cash building. Cash building itu berat, nanya sini periksa ratusan saksi, balik lagi berat, poinnya tetap 1. Sama dengan OTT, kelihatan jadi malas penyidiknya gitu loh. KPK-nya jadi malas. Sehingga hasilnya tentu lebih besar dari cash building dibanding OTT yang nilainya sama 1 poin misalkan seperti itu. Apakah KPK akan tetap menggunakan
pola penilaian yang sama antara OTT dengan case building, atau memang akan berubah sehingga memiliki hasil yang jauh lebih fantastik hasilnya gitu loh, dengan bagaimana memberdayakan sumber daya SDM KPK itu sendiri. Terima kasih. Yang lain masih ada atau cukup? Cukup ya? Sebelum ke perkara yang lain. Untuk perkara ini 2 aja ya? Karena Mas Mario sudah mewakili 2 atau 3 orang. Oke, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas pertanyaannya. Ada 2 saja yang bertanya, tetapi pertanyaannya lumayan banyak. Ada 1, 2, 4, 5 ya, tidak salah. Yang pertama dari Mas Andi ya, Andre. Ya. Ini terkait dengan masalah berapa sih kursnya gitu ya, kan gitu kan? 15 juta dolar. Nah ini kalau kurs kan naik turun ya, Mas. Nanti dilihat di sini tempusnya. Tempusnya itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Nanti kita cek ya, kurs tengahnya berapa di situ di 2017. Kenapa kalau dihitung dengan kurs sekarang itu bisa lebih besar atau lebih kecil? Karena saya juga belum tahu di 2017 tersebut. Tapi kayaknya mungkin dengan adanya perang tarif sekarang antara Amerika, China dan beberapa negara termasuk Indonesia ya, kita juga ada kenaikan kurs sehingga tidak cocok kalau kita menghitungnya dengan kurs sekarang. Ya, demikian ya. Kemudian dari Mas Mario. Ini yang pertama dulu. Tentang perjanjian jual beli gasnya. Di sini dituliskan ini dengan PT IAE. Tapi kenapa masih disebut dengan PT Istargas? Jadi Istargas itu membawahi beberapa perusahaan ya, holding gitu ya. Ada perusahaan. Di sini kan disebutkan nih. Ada PT Inti Alasindo, Isar Aryaguna, Inti Alasindo Energi, dan lain-lain. Jadi kemudian di sini sebagai komisarisnya di PT IAE, Saudara ISW ini. Kemudian Direktur Komersil, ya itu juga yang sedang kita dalami, Mas Mario, Saudara DP ini, karena kita juga penyidik seperti halnya juga Mas Mario, kita berpikiran atau menduga bahwa apakah Saudara DP ini hanya bertindak sendirian, sejauh mana kewenangan yang dimilikinya, kemudian juga seperti apa pertanggungjawabannya. Ini kan perusahaan, tidak mungkin kan hanya dia melakukan itu sendiri kemudian dipertanggungjawabkan sendiri, karena tentu ada atasannya dan bahkan mungkin ada pihak-pihak yang lain. Ini tentunya nanti akan kita kembangkan dan ini masukan yang sangat bagus dari rekan-rekan dari Mas Mario khususnya. Kemudian terkait dengan nomor 3, Mas Mario mencatat bahwa pada tahun 2018 ada LHA. Ya, ini yang disampaikan kepada KPK. Salah satunya adalah perkara ini, dan yang 2 yang lainnya adalah ada perusahaan trading di Singapura tadi ya, kemudian juga ada pembangunan terminal di Lampung, itu kan ya. Nah, pertama akan saya cek lagi nanti ya, Mas Mario, yang 2-nya lagi. Itu karena biasanya dari LHA itu ini akan masuknya ke PLPM atau ke penyelidikan. Dari sana baru dilakukan penyelidikan. Setelah itu yang sudah siap untuk naik ke penyidikan dinaikkan ke penyidikan. Nah, apakah ini masih ada saat ini di penyelidikan atau bagaimana? Tetapi melihat tadi apa yang dan mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Mario, tentunya ini menarik bagi kami. Dari sisi besaran tentunya proyeknya tersebut gitu. Karena rezim dari Undang-Undang Tipikor sendiri adalah bagaimana kita mengembalikan aset negara yang diambil oleh para
koruptor atau aset recovery. Jadi tentunya makin besar asetnya, kita makin tertarik untuk menangani perkara-perkara tersebut. Karena salah satu acuan untuk penanganan perkaranya itu adalah yang memiliki aset yang besar. Kemudian juga mengapa terkait dengan OTT, cash building yang tidak wah gitu ya. Jadi begini, sebetulnya kami termasuk juga ini Pak Jubir, karena Pak Jubir juga akan merangkap sebagai penyidik ini. Saya merangkap sebagai penyidik. Jadi kami fokus kepada penanganan perkara-perkara yang besar. Tetapi untuk nilai kerugian keuangan negara, tentu kami karena itu bukan domainnya penyidik ya, untuk menyampaikan kita selalu berkomunikasi kepada ahli, dalam ini BPK atau BPKP, ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Dan perlu diingat bahwa kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti gitu ya. Berapa jumlahnya? Sehingga yang kami umumkan tadi 15 juta dolar itu memang hasil perhitungan dari BPK gitu. Jadi bukan potensi gitu. Itu sudah dihitung gitu. Segitu 15 juta dolar. Atau paling tidak kami akan berkomunikasi ke sana dan menyatakan di sana kira-kira berapa gitu. Jadi jangan sampai yang kita umumkan itu memang harus yang benar-benar firm gitu. Seperti itu. Nah, ke depan juga memang penanganan perkara-perkara kita salah satunya pimpinan memberikan direktif kepada kita atau kepada kami itu adalah terkait dengan kerugian keuangan negara yang besar. Ya sekarang rata-rata kan mungkin Mas Mario dan rekan-rekan jurnalis juga bisa melihat ya. Perkara-perkara yang ditangani sekarang rata-rata di atas 100 miliar lebih bahkan. Misalkan LPI 11,7, kemudian ASDP 1,4 dan yang lain 1,4 triliun kan. Nah itu yang besar-besar dibanding mungkin dulu-dulu agak yang kurang dari itu gitu. Nah salah satunya memang kita juga sedang ke sana. Dan kami juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan karena rekan-rekan juga menjadi informasi atau yang memberikan informasi kepada kami terkait perkara-perkara yang memang perkara yang besar, kemudian juga bisa mengingatkan kami kalau misalkan ada di waktu-waktu yang lampau ada perkara-perkara yang dilaporkan kepada KPK, tapi sampai saat ini penanganannya misalkan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Mario ada 3 sebetulnya LH-nya, tapi kenapa yang maju baru 1 gitu? Itu kan setelah pergantian, ini kan di tahun 2018 ya Mas Mario ya, ada pergantian kepemimpinan dan lain-lain. Saya juga baru masuk di 2022 sehingga kan ini menjadi informasi yang baik bagi saya secara pribadi untuk nanti melakukan pengecekan gitu. Jadi untuk check and balances kepada kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mas Jubir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita buka sesi pertanyaan untuk yang lainnya. Tidak khusus perkara ini. Perkara lain. Silakan. Perkara lain. Nah, kita ini